Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman masih semangat di siang hari ini. Siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan ya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan pembiasaan, jangan disertai perintah atau paksaan. Dalam artiannya di sini, menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak itu disuruh untuk, bahkan jangan disuruh ya, dibentuk karakternya seperti tanah liat ya. Kita bentuk, dan Ki Hajar Dewantara menekankan di sini jangan ada unsur paksaan. Bahkan setiap anak itu berbeda-beda. Kita ambil contoh saja. Anak yang terlahir kembar, satu ibu, satu ayah itu pasti berbeda. Entah kesukaannya, entah kegemarannya, dan semuanya pasti berbeda ya. Nah, oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara menuntut pendidikan itu supaya anak-anak itu berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Misalkan ada yang ingin menjadi YouTuber seperti sekarang ya, ada yang ingin jadi pilot dan sebagainya. Itu tugas guru adalah hanya untuk mendukungnya bagaimana caranya supaya akan menjadi atau lebih cepat meraih cita-citanya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Terus di sini saya bisa sampaikan juga sedikit tentang apa itu merdeka belajar. Ya, mungkin ibu-ibu di sini ya, karena sendirian saya laki-laki, sudah melihat video ya, video tentang Ki Hajar Dewantara yang dulu sangat sulit. Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan membentuk taman siswa pada 1922. Tidak lain tujuan Ki Hajar Dewantara adalah supaya pendidikan di Indonesia ini merata ya. Tidak hanya kaum yang tinggi saja yang mengenyam pendidikan, tapi juga rakyat-rakyat yang di bawah juga bisa mengenyam pendidikan. Mungkin itu saja ya penyampaian dari saya. Teman-teman di sini mungkin yang belum dipahami atau gimana, silakan boleh mengajukan pendapat atau melengkapi. Silakan. Mungkin Bu Mida, silakan dari pernyataan saya yang tadi. Ya, kira-kira apa ya, merdeka belajar dari penyampaian Pak Lalu tadi, mungkin bisa kita simpulkan kalau merdeka belajar itu kira-kira kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing di dalam kelas tanpa diberikan patokan sampai mana ketuntasan yang harus diharapkan oleh peserta didik. Ya, kira-kira seperti itu, kebebasan. Ya. Ya, terima kasih Bu Mida. Tambahan lain Bu Yani. Sedikit tambahan ya. Game ini juga tidak berlaku hanya Free Fire dan Mobile Legends saja, tapi ada game edukasi, ada game edukasi boleh diaplikasikan ke anak-anak. Nanti anak-anak menerima hadiah loh Bu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi edukasi yang kalau anak hobi main game, ya seperti kata Bu Yani tadi, kita cobalah. Kenapa tidak kita sebagai seorang guru, kita membimbing anak, loh. Ini permainannya lebih seru loh. Kamu dapat hadiah, kamu dapat reward, kamu dapat nilai, kan itu lebih menantang bagi anak. Ya mungkin
itu saja ya prinsip merdeka belajar dari saya menurut Ki Hajar, Profesor Ki Hajar Dewantara ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu silahkan siapa yang siap, mungkin Bu Nida atau Bu Yani atau Bu Kurnia, silahkan. Ya, izin ya Pak. Lalu saya tadi ingin menyampaikan dengan materi profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya pilih di sini atau yang saya angkat di sini mengenai profil pelajar Pancasila, yang mana kemarin kita sudah mempelajari materi ini dan memahami apa-apa yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Namun profil Pancasila itu kalau kita lihat sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengenai rencana atau strategi Kementerian Pendidikan tentang perwujudan pelajar Indonesia yang sebagaimana pelajar itu sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang 6 tadi. Yang ciri utamanya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis dan kreatif yang keenam. Itu kalau kita lihat sudah kita pelajari kemarin di modul itu ada gambar ya profil pelajar Pancasila. Dari keenam ciri-ciri tersebut bisa kita jabarkan, mungkin sudah kita pahami bagaimana pelajar itu yang pertama beriman atau berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Di sini kita perhatikan pelajar yang berakhlak dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Kemudian bagaimana dia menerapkan pemahaman tersebutlah dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, artinya dia akhlaknya, akhlak beragamanya, bagaimana sikap atau akhlak pribadinya, kemudian bagaimana dia berakhlak kepada manusia, sesama manusia ibaratnya seusia, di bawah usianya, kepada orang yang lebih dewasa akhlaknya, kemudian bagaimana akhlaknya terhadap lingkungan di sekitar atau alamnya, kemudian bagaimana dia sebagai warga negara tentunya mempunyai akhlak yang diminta untuk berakhlak bernegara tadi. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini kita mempertahankan bagaimana budaya luhur kita, identitas yang tetap berpikiran terbuka, kita berinteraksi dengan budaya yang lain, kita saling menumbuhkan mungkin rasa saling menghargai, kemudian budaya yang positif mungkin, dan kemudian ada juga yang tidak yang negatifnya lah, ibaratnya bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Ibaratnya kunci kebinekaan global itu kita adalah menghargai kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dalam artian ini refleksi dan bertanggung jawablah kita terhadap pengalaman kebinekaan yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila itu bergotong royong. Di sini kemampuan bagi kita atau bagi peserta didik nanti untuk melakukan semua kegiatan itu secara bersama-sama dan sukarela. Artinya kegiatan yang dikerjakannya itu lancar, mudah dan ringan, berkolaborasi lah dia di situ, memiliki kepedulian dan berbagi. Kemudian yang keempat ada mandiri tadi. Mandiri itu mungkin pelajar yang mandiri itu bertanggung jawab atas proses atau hasil belajarnya yang didapatnya di dalam kelas. Elemen kuncinya mungkin di situ kesadaran antara dirinya sendiri dan bagaimana situasi yang dihadapinya di dalam kelas mungkin, serta regulasi dirinya. Artinya peserta didik ini dalam kelas mampulah dia melakukan sebuah kegiatan yang betul-betul hasil dari potensi atau kesadaran dirinya sendiri. Kemudian bernalar kritis. Pelajar mungkin yang bernalar kritis ini mungkin secara
secara kegiatannya mungkin dia mampu dalam kaitannya melakukan evaluasi, mungkin bisa dia menyimpulkan, bisa dia dari hasil evaluasi tadi memproses apa yang dia miliki, menganalisis apa yang dia peroleh, dia nalar, dia pikirkan apa keputusan yang baik setelah dia pelajari di dalam kelas. Kemudian yang ketiga mungkin siswa itu, yang keenam ya, maaf, yang keenam, yang terakhir itu profil pelajar Pancasila itu adalah kreatif. Di sini profil yang kreatif itu kita melihat siswa itu bagaimana dia yang memiliki apa artinya itu kreatif, sesuatu yang bermakna, hasil yang dilakukannya itu bermanfaat lah, berdampak baiklah dari hasil karya atau tindakan yang dia lakukan gitu. Kira-kira mungkin materi tentang profil pelajar Pancasila itu mungkin yang dapat saya paparkan sedikit. Kita kembali kepada Pak Lalu mungkin, atau Bu Kurnia dan Bu Yani mungkin bisa menambahkan atau menanggapi dari hasil tentang profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih. Silakan, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau berpendapat lah tentang profil pelajar Pancasila. Masing-masing itu mempunyai 6 poin ya, Bu Mida. Silakan Bu Kurnia. Ya, mungkin sedikit bagaimana kan di profil pelajar Pancasila siswa dituntut untuk bernalar kritis ya. Nah, gimana dengan anak-anak yang misalnya kurang paham dengan materinya, kemudian dia juga malu untuk bertanya gitu, tidak berani. Mungkin bagaimana cara guru untuk mengatasi itu sehingga anak-anak itu bisa dibentuk bernalar kritis itu dalam pembelajarannya. Kan gitu Bu Mida? Ya, silahkan Bu Mida. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya Bu Kurnia. Ya, silakan Pak. Anak-anak itu takut untuk menunjuk tangan atau berpendapat itu, yang pertama adalah latar belakang, atau ada istilahnya kan asesmen diagnostik. Masing-masing anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda dari keluarga yang berbeda tentunya. Kebanyakan anak-anak yang sulit berpendapat mengungkapkan isi hatinya itu karena dia takut salah dan takut istilahnya, apalagi sekarang ada guru-guru yang masih killer itu, atau yang masih ya itu istilahnya anak-anak itu jadinya takut. Kita lebih cair saja suasananya, seperti tidak belajar tapi sedang belajar. Ya, sehingga kita memotivasi anak supaya maulah mengungkapkan perasaannya seperti apa. Kalau insya Allah kalau kita dekat dengan anak, dia juga interaktif, Bu. Saya tambahkan sedikit. Bu, ya Bu Yani, silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Lalu tadi benar. Intinya kita melakukan pendekatan. Di sini saya menambahkan mungkin bisa dengan melakukan atau mengajukan pertanyaan yang terus menyambung gitu. Ketika kita tanya ini dia jawab, kemudian kita lanjutkan bertanya sehingga dia pikirannya tuh tetap selalu berkembang dengan kita selalu mengajukan pertanyaan yang beruntun. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yani. Silakan Bu Mida. Tidak ada tanggapannya Bu Mida? Ya, terima kasih Pak Lalu dan Bu Yani, cukup membantu pemahaman saya. Yang penting pendekatan Bu, dan Bu Yani, insya Allah kalau pendekatan dan tanya jawab seperti kata Bu Yani ya. Ya,
mungkin sekian itu dari Bu Mida. Silakan Bu Kurnia atau Bu Yani untuk presentasi. Ya kan mungkin Bu Yani dulu mungkin. Silakan Bu Yani. Materi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang konsep tujuan pembelajaran. Ya, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Wah, sehat. Alhamdulillah, masih tetap semangat, Bu. Tetap semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih bertemu dalam kegiatan praktek pada sesi pembelajaran konsep tujuan pembelajaran. Saya berharap Bapak dan Ibu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke konsep tujuan pembelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu tujuan pembelajaran? Silakan. Nah, kalau menurut apa saya yang ini Anda dengan tujuan pembelajaran? Bahasa saya kalau tujuan itu ya yang akan dicapai ya oleh siswa. Yang akan dicapai ya tujuannya. Itu menurut saya, mungkin teman-teman yang lain. Bu Kurnia bisa menambahkan? Ya mungkin sama pendapatnya tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran itu sesuatu yang ingin dicapai setelah melakukan banyak proses dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian tujuan akhirnya yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Mungkin itu dari saya. Benar sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang akan kita capai dalam pembelajaran, yaitu pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu mungkin yang akan kita capai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi konsep tujuan pembelajaran. Pada merumuskan tujuan pembelajaran, kita tidak hanya mencakup tahapan kognitif ataupun dimensi pengetahuan dan sikap, tetapi ada di sini pada kurikulum sekolah penggerak kita akan menambahkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagaimana ya cara kita menyusun tujuan pembelajaran agar benar-benar tepat dan sesuai sasaran kita? Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran ini ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kompetensi. Yang kedua aspek. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Ya, di sini kita gunakan beberapa kata kerja operasional. Ya, kita perhatikan nanti kita pelajari kata kerja operasional yang mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh pemerintah. Atau saya berikan satu contoh dulu. Contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Misal, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, merancang inilah bagian dari kompetensinya yang termasuk dalam aspek kompetensinya. Setnya ya.
Nah, sekarang saya harap Bapak Ibu bisa memberikan satu contoh kalimat tujuan tujuan pembelajaran. Silakan. Analisis perubahan zat padat. Menganalisis perubahan zat padat. Ya, mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Yani, kalau tujuan pembelajaran tadi memiliki 3 aspek. Yang pertama kemampuan, kompetensi ya, kompetensi. Kemudian yang kedua konten, dan yang ketiga variasi. Di situ mungkin yang belum tampak kompetensinya udah ya, menganalisis tadi. Kalau konten, yang variasinya bagaimana kira-kira itu Pak Lalu? Varian. Ya, kira-kira Bu Yani? Ya. Ya, benar apa yang dikatakan Bu Mida. Jadi tujuan pembelajaran disampaikan oleh Pak Lalu baru memenuhi 2 aspek. Menganalisis ini baru bagian kompetensinya. Perubahan zat padat pada benda adalah kontennya atau materinya, kan? Ya, berarti masih kurang variasinya. Mungkin di sini kita bisa tambahkan kegiatan apa gitu, keahlian apa yang ingin kita terapkan agar anak-anak ini paham pada materi perubahan zat padat. Contohnya dengan pengamatan atau dengan uji coba atau dengan diskusi, siswa dapat menganalisis perubahan zat padat pada benda padat. Apa nih, perubahan zat pada benda padat gitu. Tinggal dipilih mau apa kegiatannya, apakah diskusi atau apa tadi? Mendemonstrasikan, uji coba atau apa gitu. Jadi lebih lengkapnya dengan diskusi atau eksperimen. Ya kan? Terima kasih Bu Yani. Siswa dapat menganalisis perubahan zat pada benda padat seperti itu, sehingga 3 aspek itu sudah terpenuhi. Ya, terima kasih Bu Yani. Kita memang bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita dan kepala sekolah kita ya. Jadi ketika kita merevisi kurikulum atau merevisi RPP kita, disitulah kita bisa konsultasi atau berjawab kita. Baiklah Bapak dan Ibu, pertemuan kita cukup sekian. Sampai jumpa pada kegiatan besok. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan membagikan sedikit tentang asesmen ya. Kita dengan metode bertukar pengalaman saja ya, karena kita sama-sama sudah jadi guru, jadi bertukar pengalaman saja. Jadi yang saya sampaikan tentang asesmen adalah sebuah penilaian untuk kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Kemudian asesmen pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan ketika proses belajar mengajar itu sedang berlangsung. Jadi ketika siswa dan guru sedang berada di dalam kelas, kemudian proses belajar itu sedang berlangsung. Jadi di sana kita bisa mengambil penilaian itu. Kemudian asesmen sumatif dilakukan setelah proses pembelajaran itu selesai. Contohnya hasil ujian akhir. Jadi setelah proses belajar mengajar itu selesai, barulah di situ kita bisa mengambil penilaian pada proses belajar anak. Kemudian aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen pembelajaran adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, analisis data, umpan balik, tindak lanjut. Itu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan asesmen pembelajaran ini. Kemudian asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi siswa maupun guru pada proses pembelajaran. Jika siswa belum tuntas, maka diberikan remedial. Ya, biasa kita lakukan itu ya, Bapak Ibu, di sekolah misalnya anak belum tuntas. Jadi cara
secepatnya kita lakukan remedi. Kemudian guru juga harus berefleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi itu bisa kita sebagai umpan balik, apakah anak-anak paham dengan metode atau materi yang kita sampaikan tadi. Kemudian asesmen sumatif adalah penilaian yang bertujuan memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak dan juga sebagai penentu kenaikan kelas dan lulus tidaknya siswa. Ya, mungkin sekarang kita akan berbagi pengalaman Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, ya. Jadi kita bertukar pikiran lah bagaimana asesmen apa, bentuk asesmen apa yang paling dominan kita lakukan di sekolah kita. Mungkin dimulai dari Pak Lalu dulu. Ya, karena saya sendirian cowok, terus saya saja yang paling duluan jadi imam gitu ya, Bu. Iya, Ya. Pak. Ya, saya mencoba di sini. Setelah saya lihat, saya mengerti tentang, bukan mengerti ya, istilahnya adalah gambaran tentang asesmen formatif dan sumatif. Kebanyakan seperti yang kita ketahui, kita mengukur kemampuan siswa itu dari asesmen sumatif. Ya, kebanyakan di kelas jujur saya lebih menekankan sebenarnya proses, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menilai prosesnya. Jadi yang saya tahu untuk menilai anak-anak itu ya kita gunakan sumatif, kita kasih tes, lalu nilainya itu saja yang saya tahu. Padahal saya sangat ingin bahkan melihat prosesnya kayak gimana perkembangannya. Mungkin Bu Kurnia bolehlah menjelaskan bagaimana kiat-kiatnya untuk menilai prosesnya itu bagaimana. Silakan Bu Kurnia. Ya, baik Pak Lalu. Mungkin ada yang bisa membantu di sini? Bu Mida mungkin, Bu Yani? Gimana dengan penjelasan Pak Lalu tadi? Mungkin bisa berbagi, Bu Mida, Bu Yani? Iya, mungkin sama dengan Pak Lalu tadi ya. Mungkin di kelas lebih banyak mengerjakan asesmen sumatif dibandingkan dua asesmen yang lainnya. Namun di dalam kelas kita tetap mengajar itu terus melakukan formatif itu. Sedikit, mungkin kendala kita hampir sama, tapi sedikit di sini saya menceritakan pengalaman saya selama melakukan tes formatif. Jadi untuk mengukur atau memperoleh setelah kita melakukan proses benar apa yang dikatakan Pak Lalu tadi, selalu berharap untuk proses. Ketika kita berdiskusi, di situ ada penilaian sikap. Kemudian pengetahuannya itu adalah hasil dari diskusi anak-anak itu yang kita peroleh. Disitulah pengetahuan atau nilai formatif yang kita peroleh. Nah, untuk lebih tepat kita mengukur apakah anak-anak ini sudah benar-benar paham tentang pengetahuan yang kita ajarkan, kita bisa lakukan ulangan harian mengukurnya. Nah, setelah kita melakukan ulangan harian itu, kita lakukan analisis gitu. Nah, kira-kira soal yang mana yang anak-anak ini sulit menjawab atau soal yang mana yang sudah banyak dipahami oleh anak-anak. Di situ akan terlihat jelas. Nah, ketika kita sudah analisis, ternyata ada beberapa soal dari anak-anak itu yang sulit mereka capai, maka disitulah seperti apa yang dikatakan Ibu Kurnia itu kita melakukan remedialnya. Nah, katakanlah beberapa siswa yang nilainya rendah, kemudian rendahnya pada soal-soal tertentu. Apakah kita melakukan remedial ini secara individu atau klasikal, itu tergantung dari seberapa persen soal dan seberapa banyak anak-anak yang akan remedial. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lalu, Bu Mida, dan Bu Yani atas berbagi pengalamannya dan penjelasannya ya. Nah, ternyata dalam asesmen formatif ini adalah proses untuk membuat suatu kesimpulan bahwa anak ini mencapai tujuan pembelajaran apa tidak gitu ya.
apa yang sudah jadi targetnya. Jadi itu asesmen formatif itu sebagai prosesnya. Jadi biasanya asesmen formatif itu kita lihat dari keaktifan siswa, kemudian minat dan bakatnya dalam kelas, kemudian ketertarikannya terhadap materi yang kita sampaikan, kemudian metode pembelajaran kita, apakah membuat anak riang, gembira gitu nyambut pelajarannya ya. Jadi tidak kaku, anak-anak harus menjalankan sesuai apa yang diperintahkan gurunya gitu. Jadi beri mereka kesempatan untuk bisa bagaimana caranya mendapatkan pengalamannya dalam pembelajarannya sendiri begitu ya. Kemudian nanti di akhir asesmen sumatif itu yang menentukan dari proses pembelajaran yang telah dilalui anak. Nah, gitu. Jadi tidak beda jauh prosesnya dengan hasilnya kan. Tidak mungkin anak misalnya dia tidak aktif di dalam kelas, tiba-tiba nilainya kok 100 semua gitu kan. Tidak mungkin. Jadi kita lihat prosesnya. Jadi kadang meragukan juga anak-anak, dia tugas tidak aktif gitu kan, di dalam kelas juga tidak nyambung gitu misalnya, jarang memperhatikan misalnya, tiba-tiba kok ulangannya dapat 100 semua kan aneh. Nah, jadi disitulah dari proses itulah kita bisa mengambil kesimpulan dengan nilai anak di asesmen sumatifnya. Mungkin terima kasih atas semua pengalaman yang sudah dibagikan. Semangat terus Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak, melakukan perubahan di dunia pendidikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia.